Terima kasih Bapa menyertai kami dalam jalan-jalan kehidupan. Dan sekarang Tuhan kami mau belajar firman-Mu, biar firman-Mu menuntun langkah kami, supaya langkah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kita akan belajar firman Tuhan. Ibadah kedua ini temanya mengenai keluarga, pernikahan khususnya. Yang belum nikah, anggap aja pelajaran persiapan nikah. Ya. Yang belum menikah boleh angkat tangannya. Yang belum menikah ada? Belum menikah. Ada angkat tangannya yang belum menikah? Oh ada ya. Menikahlah ya. Yang belum menikah tuh wajahnya enak dilihat ya. Penuh pengharapan. Wah ya. Yang sudah menikah angkat tangan. Penuh penderitaan ya. Penuh penyesalan. Kenapa sama yang satu ini? Kenapa gak jadi sama si mantan dan seterusnya ya. Jadi mari kita mensyukuri apa yang terjadi. Ada lagu ya. Ada bisa nyanyi lagu itu? Betapa ku mencintai segala hal yang telah terjadi. Bisa nyanyi hati sama mulut sama? Atau hatinya begini, betapa ku menyesali nikah sama kunyuk satu ini. Banyak orang menikah menyesali kenapa menikah dengan yang satu ini. Yang belum menikah punya pacar, kita nasihati. Coba pikir sekali lagi, kamu beda gereja, beda pendidikan, beda suku. Apa jawaban orang yang belum menikah? Kak Jarod, saya sudah berdoa minta tanda. Saya yakin Kak Jarod pacar saya dari Tuhan. Orang belum menikah yakin pacarnya dari Tuhan. Ibu-ibu yang sudah menikah yakin sekali suaminya bukan dari Tuhan. Oke, mari kita belajar pernikahan. Yang belum, yang sudah bisa belajar bersama-sama. Filenya boleh ditayangkan, beberapa slide nanti cukup cepat gitu ya. Boleh file berikutnya. Serial pernikahan suami istri, tapi kali ini kita namanya Puzzle in Family. Mau lanjutkan pelajaran, Anda masuk ke YouTube, ketik apapun, ribuan file sudah saya upload soal pernikahan, ribuan file sudah saya upload di YouTube soal parenting. Jadi bisa misalnya komunikasi suami istri, Jarod Wijanarko. Anak addictive gadget, Jarod Wijanarko. Jadi Anda cari tema apa, masukkan, di Agri nama saya, pasti muncul. Bahkan mau olah nafas, Jarod Wijanarko. Mendidik anak hiperaktif, Jarod Wijanarko gitu ya. Kanker sembuh, Jarod Wijanarko gitu. Nanti pasti muncul ya. Karena emang aneka tema saya masukkan. Kebetulan 2 tahun terakhir ini ngajar olah nafas aliran modern. Berarti aliran ilmiah. Oke. Puzzle in family. Apa itu? Pernikahan seperti puzzle. Keluarga seperti puzzle. Puzzle itu dipotong-potong-potong-potong. Memang dipotong-potong. Kalau belum disusun, aduh gak ada artinya, gak ada maknanya. Pusing lagi ngelihatnya. Banyak orang mengalami keluarga, boleh file berikutnya, pergumulan pernikahan yang menganggap bahwa pasangannya ini, aduh kami ini gak jodoh deh. Boleh file berikutnya lagi, pasangan saya itu karakternya sulit Pak. Sulit diajak bicara, sulit diajak bercanda, sulit diajak kompromi, sulit sepakat. Boleh file berikutnya lagi, bahkan berkata pasangan saya itu seperti makhluk asing yang mendarat dalam kehidupan saya. Gak ngerti deh pikirannya. Berikutnya lagi, aduh Pak kalau bisa sih Pak, boleh gak sih Pak saya menikah lagi Pak. Boleh. Betul Pak Jarod? Betul. Bapak Ibu boleh menikah lagi kalau pelajaran saya begitu. Asal memenuhi syarat. Syaratnya apa Pak Jarod? Cuma satu, gak banyak. Kalau pasangan sudah meninggal. Aduh Pak Jarod, dia gak mati-mati Pak. Itu masalahnya ya. Itu masalahnya, dia gak mati-mati. Doakan dia mati, Anda mati duluan. Karena orang kecewa kepahitan mati duluan. Kalau gitu gimana dong solusinya? Boleh file berikutnya, memahami keunikan pasangan. Orang bisa menikah dan serasa di neraka karena sebenarnya intinya itu dasarnya salah satunya itu nggak memahami keunikan. Baik keunikan diri atau keunikan orang lain. Ya. Orang bercerai, kenapa? Kami nggak jodoh Pak. Kok berkata nggak jodoh? Perbedaan kami banyak sekali. Kenapa berantem terus? Perbedaan kami banyak sekali. Memang Tuhan ciptakan berbeda, maka perlu memahami keunikan. Sebelum ayat, tak kasih kesaksian bahwa kami berbeda. Itu gambarnya kami berbeda. Bisa lihat gambarnya, saya berbeda sama istri. Nah, saya Jawa, ke gunung pakai batik, ke pantai pakai batik, ke Eropa pakai batik, ke Belanda juga pakai batik. Istri saya, ini waktu kami masih tulalit. Lihat kan tulalit, gak serasi. Sekarang, oh saya batik, dia batik. Ya, ya. Tapi kami dulu gak serasi. Dan saya bertobat dari ketidakserasian.
Kalau nggak serasi itu bahaya. Istri pakai baju nasional, cantik, keren. Saya pakai batik, wah sederhana lagi yang belinya kodian di Tanah Abang. Begitu kan, ngantar istri, wah isi bensin. Yang isi bensin bilang, Mas sudah lama kerja sama ibu, gitu ya kan. Jadi kita dikira sopir. Makanya Bapak Ibu harus serasi ya, kalau enggak dikira begitu ya kan. Nah, saya ini berbeda bukan cuma saya Jawa istri Tionghoa, saya sanguin dia plekmatik. Tes MBTI, saya ENFP, dia ISTJ. Kalau Anda nggak ngerti, nanti bisa tes gratis juga dalam WA group yang saya kirim ke Bu Ati ya. Itu WA grupnya pola hidup sehat. Tapi sehat itu termasuk menerima diri sendiri. Menerima sendiri itu dasarnya apa? Dasarnya assessment. Baik assessment DISC, foto karakter, temperamen dasar, sampai ke personality, gratis semuanya. Ya, sehingga nanti suami memahami, oh saya itu ini, istri itu ini, gitu ya. Keunikan, wah keunikan kami beda banget. Saya sanguin, dia pragmatik. Saya ENFP, dia ISTJ. Saya Jawa, dia Tionghoa. Mau pakai teori apa saja, kami perbedaannya banyak sekali. Banyak pasangan seperti kami ini di muka bumi ini berujung perceraian hanya 1, 2, 3 tahun setelah menikah. Kami menikah 32 tahun, kenapa enggak cerai? Bahkan bahagia banget. Lihat wajah saya, adakah tanda-tanda penderitaan? Karena saya paham diri saya paham pasangan saya. Ketika orang mempelajari keunikan diri, dia pasti juga belajar keunikan orang lain. Apa itu keunikan? Boleh file berikutnya. Yang pertama kita belajar keunikan mengenai pria dan wanita. Ayatnya saya munculkan, silakan dibaca sendiri, baik yang di ruangan ini ataupun yang di rumah. Ya. Ayat ini menceritakan bagaimana Tuhan membuat Adam atau pria laki-laki dari tanah. Boleh file berikutnya. Ayat ini menceritakan bagaimana Tuhan membuat Hawa atau perempuan dari rusuk atau tulang. Tanah itu ya tanah, ya rapuh. Maka laki-laki itu badannya besar, kumis melintang, ototnya ada. Begitu bangkrut, gagal, kayak rapuh. Wanita tekun, malah lebih tekun dagang, tekun pelayanan. Karena wanita itu penolong. Untuk menolong, jatuh ditolong, bangkrut ditolong, lesu ditolong, penolong sama yang ditolong kuat mana? Kuat penolong, maka laki-laki wanita itu lebih kuat loh. Maka bahan bakunya pun beda. Laki-laki tanah, wanita tuh tulang, tahu tulang. Buang dagingnya, buang ototnya, itu tulang, itu halus sekali. Makanya wanita itu makhluk halus. Setan demit gendruwo itu makhluk halus yang bisa ditengking, istri tidak bisa ditengking. Makanya wanita itu makhluk halus yang susah dimengerti. Itulah istri. Halus Pak, tapi hati-hati loh Pak ya. Bapak hati-hati sama istri ya kan. Itu tulang itu kalau patah Pak. Patah hatinya, itu tulang patah itu runcing, Bapak bisa mati loh. Bapak bisa mati gara-gara istri yang belum menikah. Apa itu pernikahan? Apa itu istri? Tanya sama yang sudah menikah. Istri itu debt collector seumur hidup. Bapak yang dagang, punya utang Pak. Mengadai debt collector, gampang. Debt collector tuh baik. Tahu haknya. Utang segini dibayar selesai. Istri itu nagih gak ada habisnya. Sampai dompet dibukain sampai habis, sampai ludes loh. Yang belum menikah, gak pengen nikah ya. Jadi wanita itu lembut, betul, halus tuh tulang. Begitu patah, coba Bapak renungin yang sudah menikah, nih Bapak renungin. Siapa yang bikin Bapak stres? Siapa yang bikin Bapak pusing kalau bukan makhluk yang satu itu? Sebaliknya ibu-ibu. Siapa yang bikin ibu itu kecewa, kepahitan, luka hati, dikhianati, hatinya sembuh, dicongkel lagi, dilukai kalau bukan makhluk yang satu itu. Jadi pernikahan itu kalau nggak benar itu neraka. Betul Pak Jarod, suami saya itu kayak Herodes Pak, muka Firaun Pak. Tingkah laku Pontius Pilatus Pak. Ibu punya suami seperti Pontius Pilatus. Ibu akan punya karakter seperti Tuhan Yesus. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ketika menikah itu dua pribadi yang sulit, ya berbeda apalagi, belum bertobat apalagi. Itu kayak dua setan aja menikah. Sebelum COVID nggak masalah, setannya keluyuran kan. Setannya kerja jam 8 gitu kan, jam 6 udah berangkat ya kan. Dia minum kafe di mana, baru pulang malam tidur. Begitu COVID gak boleh kemana-mana, itu dua setan dikurung. Berantem lah tiap hari, stres maka perceraian meningkat. Tapi kalau dua orang menikah itu saling mencintai dalam Tuhan, itu sorga ya. Oke, boleh file berikutnya. Maka yang berbeda itu ketika disatukan
Adam berkata, ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kenapa dia berkata ini dia tulang dari tulangku? Karena waktu bikin Hawa tulangnya diambil. Nggak ada di Adam, diambil adanya di Hawa. Maka konsep pernikahan adalah yang namanya jodoh itu ada yang diambil dari saya, adanya di istri saya. Yang diambil dari Adam, adanya di Hawa. Itu namanya jodoh. Jodoh itu berarti ada sesuatu yang tidak ada di A, adanya di B. Nah banyak orang berkata, saya nggak jodoh Pak, bedanya banyak banget. Justru yang beda itu jodoh. Kalau menjumpai perbedaan berkata nggak jodoh, semua orang menikah akan berpikir bahwa bukan jodoh, salah menikah. Banyak sekali loh orang menikah itu, aduh saya salah. Mama yang betul sudah melarang saya menikah sama Herodes satu itu. Tapi ya dulu gimana ya, pacaran rasanya cocok banget. Iya pacaran rasanya cocok banget, suka makan cocok, suka pergi cocok. Begitu menikah cekcok terus. Lalu gimana dong? Oke, boleh file berikutnya. Maka pernikahan yang saya bangun, pengajaran yang saya bangun bahwa justru berbeda itu jodoh. Tulang rusuknya diambil, sesuatu diambil dari Adam, nggak ada di Adam, adanya di Hawa. Ini dia yang tidak ada di saya, adanya di dia. Beda, saya nggak ada, dia ada. Berarti jodoh. Apa yang ada nggak ada di bapak, adanya di ibu. Oke, berikutnya lagi kita perinci. Berikutnya lagi lewatin. Perbedaan pria wanita. Wanita tuh ngaca, rasanya gemuk. Laki-laki ngaca, rasanya kuat, gitu kan. Itu umum. Berikutnya lagi, apa bedanya? Otaknya tuh beda tuh. Ini otaknya wanita ya. Satu titik di belakang namanya driving skill. Maka jangan heran kalau wanita tuh parkir maju mundur. Kita bilang, cewek ini pasti, nah bener kan gitu ya. Kemampuan nyetirnya kecil sekali. Tapi kemampuan bicara, tul, itu waduh gede banget itu ya. Shoes itu fashion maksudnya ya, pandai matchingin warna ya pakaian ya. Tapi ada lagi yang namanya wanita tuh kecil banget adalah kemampuan membedakan keinginan dan kebutuhan, itu kecil ya. Ada lagi di atasnya tok yang gede itu satu titik ya, sex initiation gland, inisiatif untuk bercinta. Makanya bapak jangan nunggu istri ngajak, bisa 3 bulan gak bercinta. Iya Pak, istri saya itu kalau nggak diajak, saya bingung Pak, dia mau apa enggak ya. Udah ingat firman Tuhan, mintalah maka akan diberi. Berikutnya lagi, nah itu otaknya laki-laki tuh. Kalau berikutnya lagi, nah laki-laki otaknya seks melulu. Laki-laki punya satu kemampuan, satu titik apa itu? Ironing, setrika. Kalau dicak ngomong gosong gitu ya. Di depan itu ada listening particle ya. Laki-laki itu kemampuan mendengar itu kecil sekali, cuma satu titik di otaknya. Makanya ibu-ibu seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama. Kalau ibu punya suami itu nggak bisa dengerin. Ibu lihat telinganya suami itu cuma aksesoris. Laki-laki itu mendengar itu penderitaan, susah dengerin ya kan. Jadi memang beda banget. Tapi kalau disatukan maka itu akan menjadi kekompakan. Nah, ayatnya ada nggak Pak soal otak-otak tadi? Ada ayatnya. Kalau mau dilanjutkan maka ini dia ayat-ayat mengenai laki-laki itu pikir. Ya, wah banyak banget dah. Pikirku, maka itu ayat mengenai laki-laki semuanya. Berikutnya lagi, itu ayat mengenai wanita, di mana dengan hati sedih dia berdoa, berkata dalam hati, menarik hati, itu semuanya wanita. Jadi laki itu pikir, wanita itu rasa. Contoh praktis berikutnya, bicara pendidikan anak. Saya pikir mah anak kita sekolahkan ke Singapura, tapi saya rasa loh Pak anak kita di Jakarta saja. Tapi saya pikir-pikir loh mah, tapi saya rasa-rasa. Tapi saya pikir mah, tapi saya rasa loh Pak. Berikutnya lagi, anaknya sakit. Ya, atau bukan anak sakit. Bu, Pak Jarot, suami saya selingkuh Pak Jarot. Ibu ngeliat? Tidak. Ibu mergoki? Tidak. Dari mana ibu tahu? Saya bisa merasakannya. Oh ya, oke. Berikutnya lagi. Waktu anak sakit, ibu sedih itu rasa. Ibu nangis, itu rasa. Bawa ke rumah sakit. Wah, singkat cerita 3 hari sembuh, ibu senang. Bapaknya pusing, lihat tagihannya. Ya, pusing itu pikir. Berikutnya lagi, pikir dan rasa banyak ya. Pah, saya rasa mamahmu tuh gak suka sama aku. Adikmu juga gak suka sama aku. Saya rasa. Bapaknya bilang apa? Mah, kamu tuh jangan berpikir yang negatif. Kamu tuh gak merasakan yang kurasakan. Oh ya, laki pikir, wanita rasa. Berikutnya lagi, kehidupan di gereja.
Ibu menganggap suami nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kenapa? Suaminya kalau doa nggak pernah nangis. Kesungguhan wanita tuh menangis. Sungguh-sungguh bahagia menangis. Terharu menangis. Anaknya wisuda, bangga, nangis juga. Ditempeleng, nangis juga kalau sungguh-sungguh sakit. Karena kesungguhan wanita itu menangis. Karena bapaknya kebaktian gak pernah nangis, doa gak pernah nangis. Ibunya nganggap suami gak sungguh dalam Tuhan. Ibunya berpuasa supaya suaminya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, akhirnya suaminya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dia tunjukkan dengan gaya laki-laki. Bukan menangis. Laki-laki kok sungguh-sungguh bayar harga. Maka dia sumbang gerejanya 500 juta. Ibunya nangis lagi. Ya kan? Berikutnya lagi. Saya pikir anak itu saya pukul biar dia tahu peraturan. Tapi saya rasa loh Pak, kamu mukulnya terlalu keras. Tapi saya pikir loh Mah, tapi saya rasa loh Pak. Tapi saya pikir Mah, tapi saya rasa. Pikir menikah dengan rasa. Gak pernah ketemu kan? Kapan ketemunya? Kalau ada cinta. Ya, berikutnya lagi. Saya pikir Mah, saya mau usaha ini. Tapi saya rasa loh bukan waktunya yang baik untuk buka usaha. Tapi saya pikir loh Mah, ngomong apa aja laki-laki pikir wanita rasa. Kenapa? Ya memang begitu otaknya. Berikutnya lagi. Suami pikir istri rasa adalah tim yang seimbang, lengkap dan kuat. Jika mengerti akan saling memahami. Kalau nggak mengerti berantem tiap hari. Jadi sebenarnya suami istri itu udah cocok. Satunya optimis, satunya pesimis. Bagus, dua-duanya optimis, duitnya habis. Satunya apa? Ke gereja, ke mana? Airport, cepat. Satunya tenang. Namanya jodoh. Dua-duanya tenang, pesawat udah terbang. Satu romantis, satu tidak. Jodoh. Ibu gak usah tanya, Pak gimana suami saya ini gak romantis Pak. Bu anaknya berapa? 3 Pak Jarod. Bagus suami gak romantis. Suami ibu romantis, anak ibu 13. Jadi berbeda itu jodoh. Berbeda itu imbang. Jangan berpikir menikah orang yang salah. Kenapa? Perbedaannya banyak banget. Berikutnya lagi, tuh contoh tuh. Wah mau dibahas satu-satu kita butuh bisa sampai 18 sesi. Masuk YouTube aja ketik perbedaan Jarod Wijanarko, muncul berbagai episode mengenai perbedaan. Ya. Di antaranya laki-laki pikir, wanita rasa. Ya, pikir, Pak, boleh file berikutnya lagi? Itu daftarnya, saya tunjukkan aja. Pak, protes Pak Jarod. Enggak tuh Pak. Saya lihat tuh ada, bahkan suami saya juga, laki-laki perasaan, nyanyi nangis, doa nangis, fenomena. Fenomena itu 80% seperti yang saya katakan. Ada 15-20% laki-laki yang perasaan. Kenapa? Dia pemain piano, pemusik, pelukis, seni, arsitek. Ya perasaannya kuat, maka laki-laki itu perasaan. Tapi penelitian saya, doktoral saya itu pernikahan. Magisternya pendidikan, lalu waktu ngambil doktoral itu disertasinya mengenai kebahagiaan pernikahan. Dalam penelitian saya, maka wanita-wanita, bapak-bapak yang perasaan, ya doa nangis, pokoknya bapaknya perasaan. Saya perhatikan istri-istrinya tidak berperasaan. Istrinya tegas, galak, tak, cepat, ngambil keputusan cepat begitu ya. Jadi bapaknya yang nangis-nangis, ibunya nggak pernah nangis. Artinya apa? Ketika dalam 15 daftar, 18 daftar tadi bapaknya terbalik, ibunya terbalik di poin itu. Akhirnya jumlah perbedaan tiap pasangan itu sama. Semua pasangan di seluruh dunia mengalami perbedaan pria wanita. Kenapa? Karena Tuhan memang ciptakan berbeda. Maka berikutnya, solusinya bukan bagaimana menyamakan, tapi bagaimana bahagia di dalam perbedaan. Karena Tuhan, perbedaan itu Tuhan yang ciptakan, bukan setan. Betapa banyak orang menikah, merasa bukan jodoh, nggak sanggup, mau bercerai, berantem, karena perbedaan. Begitu otak, mindset, paradigma, konsep soal perbedaan ini, justru berbeda itu jodoh, itu kayak klik. Kliknya sebuah cara menyusun puzzle. Nyusun puzzle susah. Bapak sama anak bertanding, tapi anaknya udah persiapan. Jadi Pak, aku tinggal dulu ya. Papa nanti kalau udah mau selesai teriak aja. Anaknya tinggal kencing, tinggal apa segala macam. Ya, dia belum mulai-mulai. Nak kamu gak boleh, tenang, ntar aku duluan. Masa sih? Ya udah kalau gitu sekarang kamu mulai deh ganti papa kencing gitu ya kan. Nggak usah jangan Pak gitu. Kenapa? Nanti papa belum selesai udah selesai. Masa gitu kan. Papanya baru mau berangkat kencing lagi pas dia mau berangkat nih malah belum belok gitu. Papa lihat sini. Udah selesai. Bener. Cepet banget tuh nyelesain pasalnya. Ternyata anaknya tuh pinter. Pasal itu dibalik semuanya malah.
Ya, waktu dibalik itu di belakangnya dikasih kode angka, lalu diurutin. Jadi, ada kode di belakangnya, dikasih angka, diurutin selesai. Jadi kadang otak ini perlu dibalik. Berbeda, tidak jodoh, salah menikah, klik dibalik. Berbeda itu jodoh, ini ayatnya, ini faktanya, ini datanya. Bener juga ya? Bener juga, bener juga. Ya bener lah. Ayatnya ada, ilmiahnya ada, penelitiannya ada. Jadi kadang kita perlu klik gitu ya. Oke, berikutnya lagi. Maka kalau kita mau bahagia, karena Tuhan memang ciptakan berbeda, berpikirlah bagaimana melengkapi dan menyeimbangkan. Berikutnya lagi, berbeda itu jodoh. Kenapa? Namanya jodoh itu wadah sama tutup. Pria sama wanita. Anda pernah dengar istilah kita menikah dengan lawan jenis? Atau Anda mau sejenis? Menikah itu lawan jenis. Ya, jenisnya lawan. Ngerti nggak? Rapi sama gak rapi. Murah hati sama pelit. Ya kan? Supaya duitnya nggak habis. Maka jangan berandai-andai, itu bapaknya baik banget ya. Ibunya loh kayaknya galak banget. Itu loh ibunya baik banget, bapaknya galak banget. Duh itu kalau ditukar kan bagus, nggak usah tukar-tukeran. Ya, jangan berpikir gonta-ganti pasangan, nggak ada tempat counter tukar tambah suami istri, nggak ada. Ya, yang ada disyukuri, yang ada dinikmati, lihat perbedaan justru jodoh. Berikutnya saya kasih kesimpulan bagian 1. Tuhanlah yang menciptakan perbedaan antara pria wanita. Sebagai apa? Lengkap. Sebagai apa? Imbang. Sebagai apa? Indah. Justru berbeda itu lengkap. Pak kan lebih bagus suami istri sehati sepikir seia sekata. Enggak bagus. Contoh, Pak didik anak kami caranya berbeda. Bagus, lo kok bagus? Tahu kalau suami istri sehati sepikir seia sekata. Wananya nakal, gebuk sama ibunya 10 kali nangis. Bapaknya pulang dagang, pulang pelayanan. Pak, Ma, kok anak nangis? Iyalah, saya pukul. Kenapa? Salah. Oke, salah kamu pukul. Berapa kali? 10. Oke, aku 10 kali juga ya. Sini nak, gebukin. Gebukin bareng-bareng. Mati tuh anak. Maka Tuhan itu sudah menjodohkan kalian yang sudah menikah ya. Yang tega nikah sama yang tidak tega. Kan gitu ya kan. Bapaknya tega, ibunya enggak. Ibunya tega supaya anaknya enggak mati. Percaya dah. Tuhan itu sudah atur bapak ibu itu menikah. Apapun ceritanya, putus sama si mantan, lagi kosong ketemu dia, udah apapun ceritanya, Tuhan sudah izinkan. Berarti itu yang terbaik. Anda nggak salah menikah. Siapa suami istri bersebelahan? Angkat tangan. Suami istri bersebelahan. Ada suami istri bersebelahan? Oke. Suami istri bersebelahan, pegang tangan suami, pegang tangan istri. Lalu bilang begini, kita nggak salah ya berarti. Kita nggak salah. Nggak salah, nggak salah. Nggak salah. Oke, boleh file berikutnya lagi. Aduh, tapi namanya puzzle tuh kayaknya potongannya banyak banget. Ya, potongannya kita susun satu-satu. Konsepnya, paradigmanya, mindsetnya sampai nanti ketemu. Apa itu yang lain lagi, berikutnya lagi? Oke, Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandunganku. Daud berkata menenun, firman Tuhan kata menenun. Bukan tekstil, bukan printing, walaupun teknologi printing sudah ada di Mesir, Daud menggunakan kata tenun, tenun itu karya seni itu unik. Artinya setiap kita unik. Seberapa unik? Wah panjang lebar, boleh file berikutnya. Anda mau minta teori apa saya bisa ajarkan. Keunikan dengan DISC, foto karakter, atau temperamen dasar, atau enegram, atau personality, atau MBTI, atau keunikan bahkan sidik jari, golongan darah, saya bisa bikin Anda ceramah dengan semua itu tema. Tapi singkatnya aja manusia itu unik. Boleh file berikutnya kalau mau sekilas aja dari tes sidik jari yang modern bukan dukun ya, kita bisa tahu anak gaya belajarnya apa. Sehingga kalau tahu gaya belajarnya, tahu pendampingannya, tahu gaya parentingnya. Berikutnya lagi, kalau yang dianalisa otaknya bisa diketahui ini anak atau suami itu bagaimana cara mengambil keputusannya. Berdasarkan suka, untung atau prinsip. Berikutnya lagi, kalau Anda mau tes gratis, bisa juga minta link sama saya untuk tes kepribadian MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Sehingga hasilnya berikutnya lagi ada 16 macam manusia, sehingga kita bisa tahu, oh anak saya itu ENFP atau ISTJ atau INTJ. Kalau begitu pekerjaan yang bikin dia bahagia, cocoknya ini. Pernah bicara cita-cita kepada anak? Dan anak gak minat diajak ngomong, kenapa? Maaf nih kalau anaknya kayak binatang misalnya, punya anak kayak Raja Wali, kayak kura-kura, kayak kelinci. Lalu kita bilang sama si Raja Wali, nak kamu ngambil jurusan renang nak, menyelam nak, dalam laut tuh indah sekali. Bayangin menyelam aja udah pusing. Maka kalau anak diajak ngomong soal dokter gak minat, diajak ini gak minat, gak cocok.
Ingat milenial, persaingannya luar biasa. 5, 10 tahun ke depan apalagi tambah persaingannya luar biasa. Yang sukses adalah yang kerja, antusias dan bahagia. Supaya antusias bahagia, kerjaannya harus sesuai dengan kepribadiannya. Pekerjaannya tahu, jurusannya tentu tepat. Anak kami hebat-hebat dalam hal berkarya, berprestasi. Mereka mencapai pencapaian yang melampaui rata-rata. Bukan karena IQ tinggi. Anak kami kerjanya pas, jurusannya pas, semuanya pas. Kenapa? Kita belajar hal begini sejak mereka masih kecil. Itu keunikan berdasarkan personality. Berikutnya lagi, bisa juga keunikan berdasarkan temperamen dasar. Tapi itu semuanya sebenarnya adalah bahan baku yang akan diubah menjadi serupa dengan Kristus. Berikutnya lagi, dengan cara mengalami dilahirkan kembali. Tetapi tetap harus belajar mengenai keunikan tadi. Anda tertarik, Anda dalami, sekarang kan enak ya. Zaman sekarang ini enak, mau belajar nggak usah bayar. Daripada gadgetnya dipakai buat lihat yang macam-macam. Dah, lihat aja serial pelajaran saya. Temperamen dasar, Jarod Wijanarko. Kepribadian, Jarod Wijanarko. Muncul semua pelajarannya, urut lagi. Anda belajar mengenai keunikan diri, sehingga Anda bisa bersyukur dengan diri sendiri. Kenapa nggak bisa memuji pasangan? Karena dia menyesal dengan dirinya. Kenapa aku seperti ini? Gak kayak orang lain. Tapi kalau kita paham, oh Tuhan terima kasih. Orang bilang aku galak, bilang kasar, bilang gak punya perasaan. Betul Tuhan, karena aku orang kolerik. Tapi kan aku orang yang disiplin Tuhan. Aku tepat waktu, aku tanggung jawab, aku punya impian. Dan aku punya kemauan yang keras. Itulah bagian positif aku yang Tuhan ciptakan dan aku bersyukur. Anda bersyukur dengan diri sendiri, Anda bisa memuji orang lain. Ketika Anda tahu siapa diri Anda, berdasarkan assessment tes, memang fakta ilmiahnya Anda demikian. Maka sebelum doa ucapan syukur, saya biasanya ajak orang tes dulu. Nilainya tinggal isi data, enter, jawab pertanyaan, submit, muncul. Anda kolerik, Anda sanguin, Anda kuning, foto karakter. Terserah mau pakai ilmu apa, ada tes gratisnya. Kalau tes bayar itu ya Anda ke psikolog, dites dengan sama, tapi ada bayarnya itu bayar analisanya. Bayar itu bayar nasihatnya, ya kayak pergi ke dokter kan jamnya berharga, ya kan. Tapi Anda bisa tes gratis, nasihatnya, dengerin aja kan pelajaran saya, ya udah diupload. Kalau Anda tertarik ya, nggak tertarik Pak, ngomong apa nih Bapak nggak jelas, nggak nyambung ya sudah. Tapi kalau Anda tertarik, boleh juga ya aku pengen tahu siapa diri saya, apalagi masih remaja. Atau saya pengen tahu, saya mau supaya anak saya tahu betul dirinya tuh uniknya apa, jadi apa. Bergumul soal anak, dokter, insinyur, pendeta, penginjil, pengajar, pemain saham, apa yang cocok buat anak saya ya? Kita bisa mengetahui dengan akurat, istilah saya itu akurat. Mencari panggilan Tuhan bisa dengan marifat, doa puasa, atau logikanya begini. Ini HP saya Vivo, Cina, murah, ya kan? Daripada iPhone bisa 24 juta. Tapi karena saya muncul di televisi, tiap hari dulu dari 2009 di live channel MNC TV sama di iNews. Sekarang munculnya tiap hari di Makna TV. Nanti tanggal 5 Oktober nggak ada lagi TV terestrial, adanya TV digital. Saya muncul tiap hari jam 5 sore. Dan juga pagi jam 7 pagi sama jam 4 sore film Happy Holy Kid. Program TV saya syuting pakai ini. Karena 4K kan layak untuk, bahkan untuk program TV pun layak. Waktu saya beli HP, saya punya tujuan, dipakai untuk apa? Untuk syuting. iPhone 24 juta, wah kemahalan. Ya udah, Vivo aja, tapi yang kameranya ada gimbalnya. Jadi kalau saya pergi ke New Zealand, saya pergi ke Amerika, saya bikin video klip, bahkan sambil jalan, wah saya lari gitu ya. Videonya nggak goyang. Kenapa? Ada gimbalnya. Jadi ini dipakai untuk apa? Tujuannya apa? Yang ini cocoknya dipakai untuk apa? Dipakai untuk apa? Itu ketahuan dari spesifikasinya. Oh ini speknya kameranya begini, berarti bisa 4K atau Full HD aja lah daripada cepat penuh. Oh tapi enggak kok, harddisknya memorinya nih bisa 256 giga. Jadi kalau buat syuting keliling ya bawa cadangan memori card kecil toh. Udah bisa syuting 1 bulan juga enggak penuh-penuh. Jadi tujuannya apa, itu bisa dilihat dari spesifikasi. Betul? Anda beli pompa air dah, gampang lagi jangan gini, Pak, aku mau beli pompa air kok. Yang jual nanya, mau buat apa?
Ya pompa ya nyedot sama dorong air lah. Ya kan begitu kan kok? Ya enggak ya. Ini vilanya di bukit, airnya di sana. Oh kalau begitu ini pompanya nih speknya, nyedotnya lebih kuat, dorongnya cuma 4 meter sampai ke toren. Oh saya justru rumah saya pompanya mau tak pasang pinggir sungai. Tapi dorong ke atas. Oke, pompanya jenis ini nih. Ini nyedot 5 meter, dorong 40 meter gitu ya kan. Jadi tujuannya tergantung spek. Spek diciptakan tergantung tujuan. Anda cari tujuan hidup. Anda cari cita-cita. Kenapa nggak belajar dari spek? Spek saya itu apa? Spek anak saya itu otaknya kuat logika atau analisa atau kuat di art. Itu namanya spesifikasi. Bisa dites secara ilmiah. Jiwanya cocok begini atau begitu. Tesnya psikologi. Begitu dites spesifikasi ketahuan, kalau gitu kerjaan ini yang cocok kan gitu ya kan. Banyak orang, Pak Jarod pelajarannya bagus, khotbahnya bagus, buka gereja Pak. Ini banyak gereja lagi kacau nih Pak. Pokoknya kalau Bapak buka gereja saya dukung Pak. Nanti pasti pada bodong-bodong pindah tempat-tempat. Ini saatnya nih Pak nih. Gitu. Aku tahu diri saya, spesifikasi diri saya. Tidak cocok jadi pendeta, jadi gembala. Bisa muntah darah aku. Aku jadi pengajar, keliling Indonesia, keliling dunia. Kemarin ke Amerika, sekarang di sini. Kemarin Jumat, Kamis di Malang, Jumat di Surabaya, sekarang di sini. Nanti kemana lagi? Saya senang jalan-jalan. Lah kalau jadi gembala jalan-jalan, gembala sapi apa gitu ya kan. Ya gerejanya nggak terawat, gembala ya gembala harusnya senang di tempat. Saya nggak senang di tempat. Saya mau bahagia hidup dan orang lain juga bahagia. Saya tahu panggilan hidup saya. Maka tak tergoda. Ya, tahu betul panggilannya. Kenapa? Saya tahu siapa diri saya. Menjalani perannya dengan bahagia. Maka kita perlu sebenarnya hal seperti itu ya. Anda bahagia, anak bahagia, sukses lagi, happy lagi. Sukses tapi stres apa gunanya? Duitnya banyak lalu mati gitu kan. Bikin anak bahagia dengan cara tahu siapa dirinya. Oke, berikutnya lagi. Kembali ke pernikahan yang seperti pasal itu. Aduh, nggak ngerti Pak ngomong sama dia. Kalau bicara kayak nempok tembok Pak. Oke. Perbedaan itu harus dikelola. Gimana ngelolanya? Maka Markus pasal 10 itu konsep pernikahan Kristen. Bahwa sejak awal Elohim telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Karena itu pria akan meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Mereka keduanya menjadi satu tubuh. Sehingga mereka bukan lagi dua melainkan satu tubuh. Oleh karena itu apa yang telah disatukan. Ada mau Markus, mau Matius, mau Kejadian. Anda mau cari Alkitab ayatnya banyak sekali. Bahwa menikah untuk menjadi satu. Tapi banyak orang stres karena menikah untuk menjadi sama. Lalu mulai menyamakan pasangannya dengan dirinya. Yang rapi mentraining yang tidak rapi. Supaya yang tidak rapi ini jadi rapi. Maka pernikahan menjadi training center. Yang mentraining darah tinggi, yang ditraining darah rendah. Kenapa nggak saling melengkapi aja? Yang tidak rapi, biasanya orang tidak rapi itu banyak bicara, temennya banyak suka bergaul. Suruh dagang aja orang seperti itu. Pandai ngomong, pandai nawari barang. Pegang uang, lupalah ditaruh di mana. Accounting, pusing dia. Yang rapi, biasanya cocoknya buat pegang keuangan, catat nomor supplier, nyatet pembukuan, siapa bayar, siapa belum. Jadi suami istri yang rapi, enggak usah mentraining suaminya yang tidak rapi. Stres nanti dia. Kesaksian, oke ya. Saya juga orang yang tidak rapi. Tapi saya pelukis, saya penulis buku, saya pengkhotbah, saya animator juga. Saya sekarang direktur LSP animasi. Saya pandai dagang, makanya sebelum bangkrut IVA kami bangun tahun 92, satu sopir, satu sekretaris, berkembang. Wow, stokis kami 220 kabupaten. Gara-gara bisnis itu bisa beli rumah kami gede sekali, ada kolam renang, punya 2 sekolah. Dari mana kalau bukan dari bisnis yang diberkati Tuhan? Saya pandai dagang, tapi saya punya kelemahan. Buka laci, ambil sendok, lupa nutup. Buka laci, ambil garpu, lupa nutup. Buka lemari, ambil baju, lupa nutup. Apa yang dibuka sama Pak Jarod tidak akan tertutup lagi. Dan waktu saya menikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, istri saya marah. Apa susahnya nutup laci? Apa susahnya nutup baju? Apa susahnya nutup lemari? Apa susahnya nutup garasi? Saya bilang ya enggak susah. Lah kenapa ditutup? Lupa. Ya kamu belajar dong nutup laci. Ya lupa terus, ya belajar gitu kan. Diomelin terus, lama-lama saya sebel gitu kan. Begitu sebel sebelum ke kantor, sengaja tak buka sisan. Pergi marah dia. Kami pernah begitu. Sampai akhirnya istri saya nggak ngomelin lagi. Kenapa? Melengkapi. Jadi begini, ya kamu harus belajar dong nutup laci. Oke, kenapa kamu nggak belajar dagang?
Wajah Tionghoa, mata sipit. Aku nih Jawa, tapi hati Taiwan. Loh, saya nganter anak playgroup 6 bulan lagi saya buka playgroup, apa enggak Taiwan banget. Saya ikut MW 2 tahun, habis itu buka sendiri MLM, IFA dahsyat. Dan kami sempat berkembang luar biasa. Kantor kami di BSD, kantor kami halamannya aja 2 hektar. Gedung kami 8 lantai, satu lantainya 1.560 meter. Perusahaan kami cukup besar. Operasional bulanan, gaji pegawai aja tiap bulan 2,5 miliar. Saya pandai dagang. Ya, walaupun bangkrut, sekarang ngelukis juga setiap bulan bisa jual 5-6 lukisan. Satu lukisan saya jual 15-20 juta. Saya orang yang bisa dagang. Lalu, tapi saya orang yang nggak rapi. Lalu istri berkata, ya kamu belajar rapi dong. Kenapa kamu nggak belajar dagang? Ya aku kan nggak bisa. Sama, aku ini nggak bakat nutup laci. Kalau aku nutup laci, nutup pintu, aku pusing. Kalau harus memperhatikan hal itu. Harus memperhatikan kalau habis mandi, anduk dijemur, aduh udah taruh kursi juga kering. Ya aku lihat nggak enak, ya usah jangan dilihat. Atau begini ya, kamu belajar dagang, aku tak sehari-hari ini mikirin nutup laci, nutup pintu, aku nggak usah dagang. Atau dibalik, ya udahlah, aku nggak usah nutup laci, nggak usah nutup pintu, nggak usah nutup lemari baju, nggak usah taruh aduk di jemuran, aku dagang duitnya banyak. Kita saling melengkapi aja. Aku udah bisa pegang uang. Kalau pegang uang kasihan, lihat pendeta sumbang, lihat sekolah sumbang. Nyumbang berapa ratus juta tiap tahun. Bangun sekolah di pedalaman aja tiap tahun bisa 2. Satu sekolah berapa ratus juta. Saya gak bisa pegang uang. Akhirnya saya bilang sama istri begini, kita saling melengkapi. Aku cari uang, kamu yang pegang uang. Pokoknya semua duitku sama dia. Untung kasih kamu, jual lukisan, transfer langsung rekening kamu. Setuju gak? Kita saling melengkapi. Aku cari uang, kamu pegang uang. Wah, istri tawari pegang uang. Celing. Setuju? Oke. Kalau begitu kita juga saling melengkapi. Aku buka laci, kamu yang nutup. Amin bapak-bapak. Apa susahnya sih nutup laci? Apa susahnya dagang? Jadi orang itu punya ada sesuatu yang mudah bagi ibu, susah bagi bapak. Daripada berantem soal laci, kenapa kita nggak saling melengkapi? Bahkan bapak boleh bilang begini sama ibu, "Mah, aku nih nutup laci, nutup pintu segala macam pusing aku. Udah, aku lebih baik dagang cari duit, duitku banyak kan. Dah, gaji tuh pembantu 1 tambah lagi, bayar tuh 3 juta. Kasih tugas, kalau bapak buka laci, tutup lagi. Bapak tutup pintu, tutup lagi. Jadi kalau pintunya terbuka, kamu jangan marahi saya, kita marahi pembantu. Gaji pembantu berapa? 3 juta, nih 30 juta, udah. Berdagang untungnya kan banyak. Terserah ibu boleh mikir. Daripada gaji pembantu 3 juta, mendingan 3 juta aku ambil sendiri. Makanya tutup sendiri. Selesaikan masalah. Jadi masalah itu bisa diselesaikan dengan gampang loh ya. Kalau kita konsepnya apa? Menikah menjadi satu, bukan menjadi sama. Menikah menjadi sama. Aduh, suami istri saling mentraining, matilah kau. Oke, berikutnya lagi. Setuju nggak setuju, percaya nggak percaya, bagi saya itu solusi yang baik. Ya, maka lewati aja hal ini, lewatin lagi juga, lewatin lagi. Menikah menjadi satu bukan menjadi sama. Untuk apa menjadi satu? Saling melengkapi. Saya pandai bicara, banyak bergaul, pandai dagang. Dagang itu bahagia, senang, antusias. Oke, ibu orangnya rapi. Harusnya senang merapikan dan merapikan itu antusias. Atau balik bukan dagang lah, pelayanan. Saya suka pelayanan ke Baduy, ke Lampung, ke Mentawai, ke pedalaman. Jadi kalau saya dapat undangan dari pedalaman, sama-sama antusiasnya kalau dapat undangan dari gereja besar. Tahu gereja besar? Sekali kebaktian, 5.000, 4.000. Waduh, itu 1 kali ibadah, itu PK-nya bisa 10 juta. 3 kali ibadah 30 juta. Tapi saya sama antusiasnya, karena bagi saya itu pokoknya tak ratain aja. Ini udah manggil kemarin, tahun lalu gak dapat, oke kasih sekali. Yang 1 hari Minggu 30 juta, setahun minta 2 kali saya gak kasih loh. Saya mau jaga hati saya. Ya, yang gereja gede, jemaatnya gede, persebaya gede. Ya setahun sekali. Bahkan kadang 2 tahun cuma dapat sekali. Pak, aku gak dikasih hari Minggu Pak. Oke, Sabtu ya atau Jumat ya. Kadang saya kasih bukan hari Minggu. Atau saya pelayanan ke pedalaman. Walah gak dapat apa-apa, malah kita yang bayar. Kenapa? Itu panggilan.
Jadi kalau saya ini orangnya suka melayani, pelayanan itu panggilan. Ke Mentawai, malah bangun sekolah, bawa sumbangan, bawa ini. Loh, bukan kadang-kadang. Setiap bulan saya membiayai subsidi biaya operasional 23 sekolah. Tapi itu panggilan, antusias, jual lukisan, sumbangin. Kayak orang capek-capek sumbangin, loh, antusias. Kenapa? Ini panggilan gitu ya. Kalau panggilan, antusias. Karena suka, antusias. Ibu orangnya rapi, lihat yang tidak rapi, itu panggilan. Panggilan gitu loh. Panggilan. Ya, rapikan dengan antusias. Nah contohnya istri saya tuh ya, dia nggak pernah ngomel sama saya lagi. Lihat laci terbuka, dia tutup dengan senyum. Cialah, terbuka lagi, tutup lagi, panggilan gitu ya kan. Wih, sambil memuji Tuhan, hosana, haleluya, maranatha. Ya. Maka istri saya itu senang sekali menikah dengan saya, membuat dia banyak memuji Tuhan sebanyak laci yang terbuka gitu loh. Dulu waktu dia ngomel-ngomel soal laci terbuka, saya malah etian, malah gendeng istilahnya bilang, malah sengaja tak buka sekalian. Begitu dia nggak pernah marah lagi, saya mikir jadi waras gitu kan. Ya sebenarnya nggak susah sih, tak belajar nutup lah. Nah gitu, begitu diterima, dilengkapi, malah jadi sayang. Diomeli, ya kampuh malah. Makanya belajarlah untuk menerima, melengkapi. Oke, berikutnya lagi, sampai berapa sekarang? Sedikit lagi. Oke, kalau gitu sampai di poin ini nanti ya. Setelah itu penutupnya di slide 52. Memang ini materi seminar sampai 60 slide. Saya akan selesaikan sampai di 52 saja. Atau sampai di sini juga boleh cukup. Ya, oke. Sampai di sini aja ya. Menikah itu pria wanita berbeda. Kayak sepatu, kiri dan kanan. Ya, sepatu itu satu depan, atau kaki, satu depan, satu belakang. Satunya ke depan, satunya di belakang. Berbeda tapi satu tujuan. Berbeda tapi seirama. Satu di atas, satu di bawah. Ya, satunya di atas, satunya di bawah. Itu namanya sepasang, serasi. Berbeda tapi saling melengkapi. Anda nggak suka? Nggak suka Pak. Bagus yang bareng-bareng dong Pak. Ya udah begini aja. Coba turun tangga jatuh. Nggak imbang, maka berbeda itu imbang. Gimana caranya supaya sepatu ini serasi? Gimana caranya? Ya, berbeda tapi saling melengkapi. Berbeda tapi satu tujuan. Caranya gimana? Supaya seirama serasi. Nah, oke. Biar lebih jelas ilustrasinya detail. Sekarang sepatu ini yang saya pakai satu. Apakah seirama? Apakah satu tujuan? Jadi gimana caranya supaya sepatu yang berbeda ini seirama satu tujuan? Gimana caranya? Caranya harus dipakai oleh orang yang sama. Satu saya pakai, satu Bapak pakai, makin jauh. Ngerti arahnya? Oke. Suami istri harus sama-sama dipakai Tuhan. Satu dipakai Tuhan, satu dipakai setan, bubar itu. Satu dipakai dirinya sendiri, ambisinya sendiri. Bahkan ambisi itu bisa kayaknya rohani. Mau membesarkan gereja, biar jemaatnya banyak, duitnya banyak. Ya itu duit itu setan juga, setan mamon namanya. Lalu istrinya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena sungguh-sungguh dalam Tuhan dia peka, kamu jangan ambisi. Berantem, merasa di, wong rohani kok dibilang ambisi. Wah berantem. Karena sebenarnya nggak sama-sama dalam Tuhan. Satunya Tuhan sinode, Tuhan organisasi, Tuhan gereja, satunya Tuhan Yesus. Jadi kalau sungguh-sungguh suami dipakai Tuhan, maka suami berkata Tuhan pakai aku Tuhan. Istri berkata Tuhan pakai aku Tuhan. Dua orang yang dipakai oleh pribadi yang sama. Sepatu ini dipakai pribadi yang sama, dipakai Pak Jarod. Maka sepatu yang berbeda ini indah, serasi. Oke, mari tunduk kepala kita berdoa. Bapa, kami merindukan sorga di bumi seperti firman-Mu ya Tuhan Yesus berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami merindukan di bumi seperti di sorga, keluarga kami seperti di sorga, hidup kami seperti di sorga sekarang bukan nanti waktu kami mati atau dipanggil Tuhan. Tapi hari ini kami belajar, kami akan bisa merubah pernikahan kami serasa sorga kalau Tuhan hadir dalam pernikahan kami. Kalau kami masing-masing boleh punya hubungan pribadi dengan Tuhan, bahkan menyerahkan hidupnya bagi Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Kami berdua dipakai oleh pribadi yang sama. Bukan Yesus yang lain kata firman Tuhan. Karena ada Yesus yang lain sepertinya Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya hanya
organisasi atau kegiatan gereja, tapi tidak ada hubungan dengan Tuhan Yesus. Karena itu mari kita untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Untuk sungguh-sungguh punya hubungan dengan Tuhan. Sehingga kesungguhan di dalam Tuhan akan memampukan sekalipun kita berhubungan dengan orang yang tidak di dalam Tuhan. Apalagi sama-sama sungguh dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat pelajaran-Mu. Supaya kami boleh hidup ini sesuai dengan pengajaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami belajar. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.